Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyud'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bertemu kembali para pemirsa yang berbahagia. Kita saat ini masih bersama dengan TVRI Papua Barat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan rezeki, terutama adalah kenikmatan iman yang Allah masih senantiasa menitipkan kepada jiwa-jiwa kita, sehingga hati kita masih senantiasa terpaut kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada uswah kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, keluarga, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa ittiba terhadap beliau. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongannya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi yaitu keingkaran manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keingkaran manusia bukan hanya kepada manusia saja, tetapi ada juga keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan iman. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ini adalah ayat firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kita melihat bahwa di muka bumi ini secara garis besar manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu manusia yang baik, manusia yang beriman kepada Allah, dan manusia yang tidak baik atau manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kita melihat bahwa fenomena yang terjadi ini tidak bisa kita pungkiri, ya, karena memang sejak proses kejadian manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam, itu sudah terjadi pembangkangan atau keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12, di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka ala tasjuda id amruk. Qala ana khairu minhu khalaqatani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk tidak menerima perintahku, yaitu sujud kepada Nabi Adam? Kemudian iblis menjawab bahwa aku lebih mulia daripada Adam karena ia diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, keingkaran ini sering terjadi yang ada di tengah masyarakat, sehingga manusia tidak mampu menjaga kefitrahannya sebagai seorang hamba, ya. Karena apa? Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, gitu. Nah, disinilah kaum muslimin dan muslimat, bagaimana sehingga hal ini terjadi, ya?
Kenapa masih banyak sekali orang-orang yang ingkar kepada Allah, sementara banyak sekali baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa membingkai diri, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa faktor, ada beberapa hal penyebab kenapa manusia itu banyak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah karena manusia itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Jadi cenderung ketika dia berpikir, ketika dia memutuskan sesuatu, yang ada adalah emosi yang ada pada dirinya. Jadi yang mengendalikan itu bukan keimanannya dia kepada Allah, tapi adalah hawa nafsunya. Hawa nafsu yang senantiasa dikendalikan. Sehingga ketika seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka segala sesuatunya itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Nah, oleh sebab itu di dalam Islam sangat sekali dianjurkan agar manusia itu, setiap hamba, setiap umat itu menuntut ilmu. Karena apa? Dengan ilmu seseorang itu akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan tidak boleh, gitu ya. Saya contohkan saja, ketika kita tidak memiliki ilmu hal yang sangat sepele saja, barangkali kita sebagai seorang ibu, ketika kita ingin membuat kue yang simple saja, misalkan donat, ketika kita tidak punya ilmu, pasti donat yang kita buat itu akan menjadi donat yang bantat, akhirnya tidak enak untuk dinikmati. Tetapi ketika dia mempunyai ilmu, maka dia donat itu akan bernilai harganya yang sangat mahal, ya, dihargai sangat mahal gitu, seperti itu ya. Nah, demikian pula halnya ya, kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita juga tidak akan mampu beribadah secara maksimal dan optimal. Karena apa? Kita tidak memiliki ilmu. Bahkan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah kepada kita untuk meraih surganya Allah, kita tidak mampu. Karena apa? Kita tidak memiliki ilmu ya. Oleh sebab itu ilmu itu sangat penting bagi kita, baik ilmu untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Oleh sebab itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda bahwa ketika engkau ingin mendapatkan dunia, maka carilah dengan ilmu. Ketika engkau ingin mendapatkan akhirat, maka carilah dengan ilmu. Ketika engkau ingin mendapatkan keduanya, maka carilah dengan ilmu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, penting sekali ilmu kita miliki, dan ilmu itu tidak harus kita mendapatkan di bangku formal ya, tetapi kita bisa mendapatkan ilmu dari mana saja, dari pergaulan kita ya, sesama kita, bersama dengan teman-teman, karena ilmu itu sangatlah luas. Tinggal bagaimana kita bisa mencari ilmu itu untuk hal-hal yang positif gitu. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, di sini jelas ya bahwa ilmu itu sangat sekali kita butuhkan ya, karena kalau ketika kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan menjadi manusia tadi ya, manusia yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Setiap persoalan akan diselesaikan dengan otot, bukan dengan otak ya. Akhirnya apa? Sering menimbulkan permasalahan. Kemudian yang kedua itu adalah ya, kenapa gitu kan sering sekali kita melihat manusia-manusia yang sering sekali melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang ini adalah karena apa? Seseorang tadi memiliki sifat sombong pada dirinya, sehingga karena dia memiliki sifat sombong tadi gitu kan, maka dia tidak akan mampu mengamalkan ilmu yang ia miliki. Karena apa? Dia memiliki sifat yang sombong. Nah, sifat sombong tadi sudah digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12 gitu ya, bahwa ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk menyembah Nabi Adam, tetapi dia tidak mau. Karena apa? Merasa dirinya lebih hebat, lebih mulia, lebih berkuasa dan sebagainya. Dan fenomena yang terjadi pun ini banyak di tengah masyarakat itu ya, bahwa ternyata ketika gitu kan seseorang itu gitu kan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah salah satunya adalah karena apa? Seseorang itu memiliki sifat sombong ya, seakan-akan apa yang dia miliki hasil karya sendiri.
Saya kan punya ini karena saya, sehingga apa? Yang ada itu adalah kesombongan yang senantiasa ada pada dirinya. Padahal kita sebagai hamba, sebagai manusia tidak patut sombong. Karena Allah itu maha segalanya, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita. Bahkan sehelai rambut yang ada dalam diri kita itu bukan milik kita, itu miliknya Allah. Kita cuma dikasih kesempatan oleh Allah untuk memilikinya. Setelah itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Oleh sebab itu dari dua hal ini ya, antara ilmu dengan kesombongan itu sangat sesuatu hal yang memang harus kita miliki. Kesombongan tidak perlu kita miliki karena akan menghancurkan diri kita seiring sejalan. Nah, sehingga gitu kan, dengan keimanan yang kita miliki nanti gitu kan, maka kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Karena apa? Semua yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaan manusia di sisi Allah itu bukan dilihat dari derajatnya, bukan dilihat dari cantiknya, kayanya, gantengnya, kekuasaannya, jabatannya, tetapi dilihat dari ketakwaan seorang hamba. Makanya di dalam Al-Quran pun Allah berfirman, ya, di dalam Allah berfirman, ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada kamu. Ya, orang yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan, justru kita akan menjadi orang yang lebih tawadu, menjadi sabar. Karena apa? Apa yang kita miliki bukan milik kita. Tangan kita, mata kita, kaki kita gitu, itu bukan milik kita. Itu hanya dikasih kesempatan sejenak saja, sebentar sampai batas waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Kapan? Sampai saatnya tiba, yaitu saat maut menjemput kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak pantas sekiranya kita sudah diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah, lalu kita menjadi hamba yang menyombongkan diri, merasa dirinya berhasil, merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, merasa pendidikannya lebih hebat daripada orang lain, ya. Jangan sampai hal itu ada pada diri kita, maka dia akan merusak tatanan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya apa? Ya, dengan kesombongan ini ya, secara tidak langsung itu akan menggerus ya keimanan kita, seakan-akan kita tidak butuh Allah, ya. Kita tidak butuh orang lain, kita tidak butuh siapapun gitu ya. Sementara gitu kan, kita menyadari atau tidak ya, ternyata apa yang kita miliki saat itu adalah pinjaman semata yang akan dikembalikan kepada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali lagi saya akan mengaitkan kepada ilmu ya. Karena dengan ilmu inilah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu inilah kita bisa menjadi lebih mulia dibanding dengan orang lain. Walaupun mungkin secara kapasitas pendidikan mungkin kita tidak bergelar S1, S2 maupun S3 gitu ya. Tetapi ketika kita memiliki keimanan yang dalam, maka sesungguhnya itulah yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita tidak harus meraih pendidikan yang setinggi-tingginya, justru dengan meraih pendidikan yang setinggi-tingginya itu jangan sampai gitu kan, dengan pendidikan itu justru kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru bukan jangan sampai ilmu yang kita miliki itu membuat kita menjadi kufur nikmat ya, menjadi terlena, akhirnya apa? Menghalalkan segala cara ya. Karena apa? Kecerdasan yang kita miliki. Justru kecerdasan yang kita miliki ini bagaimana mampu membingkai keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara maksimal dan optimal. Maka di ayat yang tadi saya sudah bacakan adalah Allah menciptakan kita itu agar apa gitu ya? Agar kita beribadah ya, agar apa? Agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tidak menjadi orang-orang yang ingkar. Kita sadari bahwa mungkin kita sering ingkar ya, sholatnya kita yang seharusnya waktunya pada sholat kita masih lalai ya. Kemudian jam-jam misalkan kita harus baca Quran, kita nggak baca Quran dan sebagainya, seperti itu. Ini merupakan bahan evaluasi bagi kita semuanya, bahwa gitu kan, bagaimana agar kita tidak menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah sementara kenikmatan Allah begitu banyak. Saya contohkan saja kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ketika kita sebagai staf dalam perusahaan atau kita sebagai staf di kantor,
Kemudian di kantor itu ada sebuah aturan yang harus kita ikutin. Kemudian kita tidak mengikutinya, ya, maka kita dianggap orang-orang yang ingkar oleh pimpinan kita. Maka kita akan mendapatkan balasan dari pimpinan kita, entah jabatan kita diturunkan dan sebagainya, atau bahkan mungkin kita tidak dipakai dan tidak dibutuhkan, gitu. Bagaimana halnya dengan Allah yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, gitu ya. Sehingga dengan demikian maka kita memang harus banyak sekali melakukan proses evaluasi diri agar kita tidak menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesibukan kita. Baik kita sebagai seorang pegawai, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai karyawan, karyawati, semuanya itu bagaimana kita tidak menjadi orang yang ingkar, tetapi tetap senantiasa berada dalam koridor keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, faktor selanjutnya kenapa sering timbul kesombongan pada seorang hamba atau kepada manusia, ya, karena apa? Lemahnya iman. Karena kalau seseorang mempunyai iman yang lemah, maka tadi gitu kan, kesombongan itu akan bersemayam. Jadi bagaikan rumput padang ilalang gitu yang tegak berdiri gitu kan, ingin menunjukkan kekuasaannya dengan apa yang ia miliki, gitu. Oleh sebab itu sangat penting sekali kita untuk senantiasa memiliki ilmu agar supaya apa? Kita tidak berlaku sombong. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selanjutnya adalah kenapa gitu kan kita kok ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Kebodohan yang kita miliki. Bodoh gitu ya. Karena kalau orang bodoh itu tidak akan mampu memanage waktunya dengan baik untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya itu adalah kenikmatan sesaat, kenikmatan dunia, gitu ya. Karena apa? Dia nggak ngerti, ya. Nah, oleh sebab itu kenapa gitu kan kita tidak boleh bodoh. Manusia itu harus cerdas. Manusia itu harus pintar agar supaya apa? Dengan kecerdasan yang dimiliki, ia akan menjadi hamba-hamba yang tidak ingkar kepada Allah, tapi menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, keingkaran seseorang sering terjadi gitu kan. Penyebab salah satunya itu adalah apa? Memiliki perasaan buruk sangka. Kalau kita udah punya buruk sangka itu, saudara kita mengatakan si A baik, kita masih mengatakan enggak baik gitu ya. Karena apa? Buruk sangka, ya. Buruk sangka itu lahir pada hati kita, itu adalah salah satu penyakit hati yang bersemayan pada diri kita. Dia tidak akan bisa pergi dari diri kita ketika kita tidak selesaikan dengan apa? Dengan senantiasa mengembalikan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tadi mencari ilmu, gitu ya. Mencari ilmu agar ilmu itu bagaimana dia bisa memperbaiki keingkaran kita atau perasaan buruk sangka kita kepada saudara kita ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah mulai buruk sangka itu nanti berkembang itu prasangka itu macam-macam, ya. Padahal gitu kan dalam Al-Qur'an dikatakan jauhkanlah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, gitu ya. Masya Allah ya. Disinilah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pentingnya sekali kita untuk senantiasa mengembalikan orientasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagaimana tujuan Allah menciptakan kita itu adalah untuk senantiasa melakukan proses pengabdian kita kepada Allah agar kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghindarkan diri dari sifat sombong, ya. Kemudian mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan pernah bosan untuk mencari ilmu, ya, karena ilmu itu tidak harus di ruangan, harus di bangku sekolah, tetapi dimanapun, apalagi sekarang sudah sangat canggih sekali, kita bisa membuka Google, semuanya itu ada ilmu. Tergantung ya bagaimana kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Saya yakin para pemirsa yang berbahagia sudah paham gitu ya tujuan hidup kita, sehingga dengan demikian kita ya tidak menjadi hamba-hamba yang ingkar. Kemudian hilangkan sedikit prasangka sombong pada diri kita, menyadari bahwa orang lain lebih kaya daripada kita, orang lain lebih cantik daripada kita, orang lain lebih mulia daripada kita, orang lain lebih pintar daripada kita. Kita itu nggak ada apa-apanya, sehingga perasaan sombong itu bisa kita tekan seiring sejalan.
ya. Karena apa? Kalau kita perasaan kita sombong itu akhirnya apa? Itu akan senantiasa menggelut hati kita ya, merusak tatanan hati kita agar apa? Akhirnya apa? Kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dilakukan oleh iblis kepada kita ya. Disinilah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita juga harus senantiasa mengingat proses kejadian kita sebagai seorang hamba, kemudian kembalinya kita seperti apa. Kita harus memperbaiki agar supaya apa, keingkaran-keingkaran kita yang sudah kita lakukan kemarin seiring sejalan kita perbaiki agar apa, kita kembali kepada Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mengevaluasi diri kita, melakukan muhasabah diri, apa yang sudah kita lakukan, keingkaran-keingkaran yang kemarin mungkin kita tutupi dengan ibadah-ibadah yang lain, berusaha menjadi orang-orang yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganggap bahwa orang lain lebih baik daripada diri kita agar kita tidak buruk sangka kepada orang lain. Barangkali itu kaum muslimin dan muslimat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi kita pada hari ini memberikan efek yang positif kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa bisa mengamalkan apa-apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang hamba agar kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, sesungguhnya datangnya dari saya pribadi. Apabila benar sesungguhnya datangnya dari Allah dan saya mohon ampun kepada Allah. Al-haqqu mirobik falatakum minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.